Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai salah satu provinsi yang kaya dengan sumber daya alam, mulai dari sektor kelautan, pertanian, hingga kehutanan. Di sektor kehutanan, Provinsi Jawa Timur mempunyai luas hutan 1.364.396,32 hektar yang terbagi atas hutan lindung 315.505,30 hektar, hutan produksi 815.062,2 hektar, dan hutan rakyat 743.933,19 hektar. Nah, di antara luas jutaan hektar hutan itu, ternyata ada tanaman liar yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Ya, tanaman itu biasa disebut porang, atau bahasa latinnya Amorphopalus oncopilus. Tumbuhan semak atau herba ini memiliki umbi di dalam tanah dan menghasilkan karbohidrat. Penyebaran dan pengembangan budidaya porang di Jawa Timur ada di Kabupaten Madiun, Nganjuk, Bojonegoro, Kabupaten Malang, Banyuwangi, Jember, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Jombang. Data Perhutani pada 2009 menyebutkan, di Jawa Timur tanaman porang sudah ditanam di luasan 31.000 hektar dan tahun 2010 diperluas sampai 41.000 hektar. Porang ditanam oleh petani masyarakat desa hutan secara tumpang sari dengan pohon jati sebagai tanaman pokok. Porang merupakan tanaman yang tahan terhadap naungan dan tumbuh baik di bawah tegakan hutan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 798 tahun 2011 tentang hasil hutan bukan kayu unggulan Jawa Timur selain bambu, lebah madu, empon-empon, dan getah pinus. Porang sudah menjadi komoditas ekspor ke negara Jepang, Hong Kong, dan Korea, sehingga tanaman porang dapat dijadikan peluang investasi yang bagus untuk dikembangkan di Jawa Timur. Dinas Kehutanan Jawa Timur telah berupaya meningkatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan pengembangan tanaman porang yang telah dilakukan selama 10 tahun terakhir. Antara lain melalui kegiatan anti-poverty program bidang kehutanan, peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi, aneka usaha kehutanan, dan desa model konservasi. Kedepannya, pengembangan tanaman porang akan dilakukan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Tanaman porang merupakan tanaman lorong di antara tanaman tahunan, sehingga lebih menyukai lingkungan dengan tingkat naungan tinggi dan kelembapan udara yang cukup. Porang akan tumbuh baik di bawah naungan dengan intensitas cahaya antara 50-60%. Porang memiliki batang semu yang tegak, kulitnya halus, warna hijau pucat dan putih yang belang-belang dan berkelok-kelok. Di ujung batang memecah menjadi 3 batang sekunder yang akan memecah lagi menjadi beberapa batang di mana helaian daun berjajar beriringan. Pada setiap pertemuan batang terdapat bubil, katak berwarna coklat kehitaman sebagai bahan perkembangbiakan tanaman. Tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter, bergantung pada tingkat kesuburan tanah. Ada 4 cara membuat bibit porang. Pertama, dengan bunga porang yang menghasilkan biji. Kedua, dengan katak atau bubil porang. Ketiga, dengan umbi kecil. Dan cara terakhir dengan umbi belah. Umumnya, petani lebih memilih menggunakan katak porang karena prosesnya lebih mudah. Di Kabupaten Nganjuk banyak dikembangkan tanaman porang, di mana pembibitannya ada beberapa macam, yaitu bisa dari bubilnya atau kataknya yang pertama. Yang kedua, dengan umbi kecil kurang lebih diameter 3 sampai 5 cm. Yang ketiga, bisa dengan biji dari tanaman porang tersebut.
Yang keempat bisa dengan umbi belah, di mana pada irisan-irisan itu dicampur, biasanya kalau lokal di petani Nganjuk dikasih abu laya. Porang sangat mudah dibudidayakan karena tidak membutuhkan pemeliharaan intensif. Porang cocok dikembangkan di bawah tegakan hutan negara maupun hutan rakyat. Selain memiliki nilai ekonomis, porang juga berfungsi untuk menjaga kelestarian hutan. Sebab porang berfungsi hidroorologi sebagai tumbuhan semak di dalam hutan dan mencegah erosi. Keuntungan lain adalah dengan aktivitas petani porang di lahan hutan, pembalakan liar bisa dicegah. Perum Perhutani KPH Nganjuk misalnya terus mengembangkan penanaman porang di lahannya dengan merangkul masyarakat desa hutan. Syarat menjadi petani porang di lahan hutan perhutani, pertama syaratnya yaitu mengajukan proposal dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Setelah proposal itu dinaikkan kepada pimpinan perhutani, kemudian ada disposisi dari beliau untuk dikaji tentang kelayakan ditanam tanaman porang tersebut, layak dan tidaknya untuk ditanam porang. Kemudian dibuatlah perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Perum Perhutani KPH Nganjuk dengan LMDH. Budidaya porang di Jawa Timur sudah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu. Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH menanam di atas tanah negara di antara Tegakan Kayu Jati dan Sono. Bahkan saat ini budidayanya makin berkembang di hutan rakyat hingga halaman warga di bawah tegakan cengkih, pisang maupun pohon mangga. Sebelumnya, porang tidak dilirik oleh penduduk sekitar hutan karena tidak bernilai. Tetapi sejak porang mempunyai nilai jual tinggi dan secara drastis mendongkrak kesejahteraan penduduk sekitar hutan, porang pun menggeser posisi palawija untuk ditanam di bawah tegakan. Keuntungan menanam porang ini sudah banyak dirasakan masyarakat sekitar hutan. Rianto, warga desa Bendo Asri, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk ini merupakan salah satu petani porang yang merasakan manfaatnya. Berkat budidaya porang, bapak dua anak ini sudah berhasil membangun rumah, menyekolahkan anak-anak hingga sarjana, dan membeli mobil. Tanaman porang tidak memerlukan perawatan khusus, akan tetapi menghasilkan hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan palawija. Dengan menanam porang, masyarakat di kampung kami, khususnya di Desa Bendo Asri yang bernaung di bawah Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH Artomoro, masyarakat Desa Bendo Asri perekonomiannya lebih pesat dibanding sebelum kita menanam porang. Di samping untuk mencukupi keluarga, kebutuhan sehari-hari juga dapat meningkatkan pendidikan anak-anaknya. Sekarang sudah banyak sekali anak-anak yang masuk perguruan tinggi. Tanaman porang tidak dapat dikonsumsi atau digunakan secara langsung, tapi harus diolah lebih lanjut karena mempunyai sifat gatal. Saat ini, petani baru bisa memproses pada tahap pembuatan chips. Caranya, umbi porang yang telah dipanen diiris menjadi irisan tipis-tipis dan dijemur hingga menjadi keripik porang. Dari sekitar 100 kg umbi porang basah, jika dikeringkan, menyusut menjadi 15 kg saja. Chips ini kemudian dijual ke pengepul. Di Jawa Timur, banyak perusahaan yang menampung chip dari petani untuk kemudian diekspor.
Salah satunya PT Agro Alam Raya, eksportir chips di Jombang. Kapasitas produksi perusahaan ini 300 ton per tahun dengan Australia sebagai negara tujuan. Kemudian PT Ambiko Ltd di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Produsen olahan porang menjadi konyaku dan shirataki. Kebutuhan bahan baku segar saat ini 2.000 ton per tahun. Ada juga pabrik penampungan porang di Pare, Kediri, milik Perum Perhutani Uni 2 Jawa Timur. Tepung olahan porang ini bisa digunakan untuk pencampur atau katalis makanan seperti jelly, es krim, sosis, mie, hingga bahan kosmetik. Selain untuk kebutuhan dalam negeri, porang diekspor ke Jepang, Cina, Eropa, dan Kanada. Di Desa Rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, KPHR Alam Makmur selain menanam porang juga membuat produk dengan bahan baku dari tepung porang. Sejak tahun 2010, bersamaan dengan mulainya budidaya porang di rakyat Kabupaten Malang, anggota KPHR Alam Makmur juga membuat produk olahan porang. Karena belum bisa memproduksi tepung sendiri, mereka membeli bahan baku dari pabrik tepung porang di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Produk yang dibuat diantaranya mie, bakso, stik, es krim, dodol, dan ting-ting. Untuk saat ini, pemasarannya masih di sekitar wilayah Kabupaten Malang, bekerja sama dengan swalayan-swalayan maupun pedagang keliling di sekolah-sekolah. Selain membudidayakan porang, kelompok kami juga membuat olahan makanan dari porang yang berupa es krim porang, jenang dodol porang, rasa durian, rasa nangka, steak porang. Harapan kami dengan mengolah produk olahan makanan dari porang ini, harapan kami ada nilai tambah pada masyarakat kami yang di level paling bawah ini, biar ekonominya lebih meningkat. Kelompok pengelola hutan rakyat yang beranggotakan 50 orang ini berharap ada bantuan peralatan dari pemerintah agar bisa membuat tepung sendiri. Saat ini, dengan mengolah secara tradisional, kapasitas produksi KPHR Alam Makmur terbatas. Untuk es krim misalnya, hanya 5 tong per hari, padahal pihaknya bisa membuat hingga 10 tong per hari. Nah, porang bukan hanya tanaman liar yang tumbuh subur di kawasan hutan. Banyak manfaat yang bisa diambil dari tanaman porang ini. Selain bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, porang juga bisa membuat kawasan hutan akan semakin hijau dan lestari. Porang di dalam kawasan hutan adalah suatu solusi ekologis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, lestarikan hutan untuk lingkungan yang lebih baik.